Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Faya ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fil kitabil azizil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal hayatad dunya laibu wa lahaw wa in tu'minuna wa tattaqu yu'tikum ujurakum wa la yas'alkum amwalakum. Ma'asyiral muslimin wal muslimah rahimakumullah, dimanapun saudara-saudaraku berada, kita berjumpa kembali dalam pembahasan kali ini terkait dengan persoalan fenomena kehidupan yang menguak di publik sejak era kepemimpinan Joko Widodo hingga digantinya dengan sosok pemimpin negara kita yang baru, yakni Haji Jenderal Purnawirawan Prabowo Subianto. Persoalan yang menyeruak ke publik bukan persoalan yang baru, tapi persoalan yang dibawa oleh Joko Widodo hingga membebani kepemimpinan baru yang dipimpin oleh Jenderal Prabowo. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang terpimpin, masyarakat yang terdidik, masyarakat yang taat, dan masyarakat yang paham betul berbagai macam fenomena kehidupan politik yang ada di negara kesatuan Republik Indonesia. Bahkan masyarakat Indonesia dikenal sebagai masyarakat yang Pancasilais, masyarakat yang taat pada hukum-hukum negara dan apalagi kepada hukum-hukum agama. Oleh dan sebab itu, di dalam menyikapi sebuah problematika bangsa ini, tidaklah tepat apabila menggunakan dasar pemikiran logika manusia sempurna, tetapi lebih tepat adalah menggunakan logika pemikiran yang dituangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-firman-Nya dan sekaligus tuntunan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi pernah bersabda bahwa kehidupan dunia adalah ujung atau akar dari segala kejahatan. Hubud dunya ra'su kulli khoti'at. Cinta kepada dunia adalah akar dari segala kejahatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan di dalam firman-Nya, innamal hayatad dunya laibu wa lahaw wa in tu'minuna wa tattaqu yu'tikum ujurakum wa la yas'alkum amwalakum. Yang artinya, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurau. Jika kamu beriman serta bertakwa, Allah akan memberikan pahala kepadamu dan Dia tidak akan meminta hartamu. Di sini menunjukkan bahwa kesempurnaan nasihat Al-Quran inilah yang menjadi pedoman kehidupan kita untuk melihat stabilitas atau kerusakan bahkan roda pemerintahan yang berlangsung baik di dunia ini maupun secara khusus yang ada di negara kita, negara kesatuan Republik Indonesia. Tadi saya mengawali dengan kalimat bahwa persoalan yang membelit, yang membelenggu pemerintahan yang baru ini adalah persoalan yang sudah terjadi dalam era kepemimpinan Joko Widodo. Bahkan beberapa sosok tokoh masyarakat kita, tokoh politik kita, tokoh bangsa kita, nasionalisme yang kuat atas jiwa dan pengabdian mereka. Mereka telah mengatakan bahwa demokrasi Indonesia ini telah dirusak oleh Jokowi dan keluarganya. Maka hal itu tidak bisa dipungkiri. Cara berpikir masyarakat Indonesia yang sudah luas dan sudah terdidik, bahkan media sosial yang begitu vulgar, memberitahukan tentang kerusakan moralitas akhlak, di mana telah terjadi berbagai macam kecurangan, telah terjadi berbagai macam penyimpangan dalam sistem berdemokrasi. Itu dilakukan oleh pemimpin yang disebut dengan Joko Widodo. Dan hal ini tentu memberikan satu arahan kepada kita bahwa bukan cuma 10 tahun, melampaui 10 tahun, persoalan yang terjadi, yang dibawa oleh Joko Widodo dan sisa-sisa kabinet-kabinetnya yang dilibatkan dalam kabinet Prabowo atau kabinet Merah Putih adalah merupakan beban yang dipikul oleh Jenderal Prabowo. Lalu kita bertanya, apakah pidato Prabowo yang menggebu-gebu, yang berapi-api, yang mempunyai satu komitmen dari tahun 2019 beliau bertarung
dan komitmen atau pernyataan atau statement ini masih dibawa oleh Jenderal Prabowo akankah terrealisasi dengan pengakuan itu? Insya Allah, Jenderal Prabowo adalah seorang militer, satria, jujur atas bangsa ini. Kami begitu yakin bahwa Prabowo akan mampu mengatasi persoalan bangsa ini. Satu persatu telah ditangkap, bahkan Mahkamah Agung yang dicap sebagai orang-orang yang menggelar maklar kasus sudah ditangkap dengan jumlah yang sangat fantastis, hampir 1 triliun dan 51 kg emas. Ini adalah merupakan contoh buruk, presiden buruk bagi kehidupan negara kesatuan Republik Indonesia. Satu persatu mereka telah ditangkap, telah diciduk dan dibawa ke meja hijau. Ini merupakan sebuah pernyataan yang jelas-jelas memiliki satu kekuatan bahwa statement Prabowo tidak pernah berubah. Kita berdoa saja, mudah-mudahan dalam waktu dekat pemain atau yang mengkondisikan situasi ini akan segera ditangkap, dan atas petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makhluk tidak akan berdaya di hadapan Allah jika Allah berkehendak. Fa inama yaqulu lahu kun fayakun. Jadi maka jadilah. Kita selalu meminta pertolongan kepada Allah, munajat kepada Allah. Mudah-mudahan bangsa ini menjadi bangsa lebih baik di bawah kepemimpinan Jenderal Prabowo Subianto. Barakallah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.